Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan rahmat dan hidayahnya kembali kita dipertemukan di pagi hari ini dalam kajian yang masih sama dengan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Nur Fakih hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri-istri beliau, kerabat beliau, sahabat dan umat yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Sebelum kajian dimulai, Ana izin selaku sebagai MC untuk mengingatkan diri kami pribadi dan kepada Antuna sekalian untuk selalu meluruskan niat karena Allah Ta'ala mengikuti kajian, selalu menjaga adab selama kajian berlangsung, mengenakan pakaian syar'i, mematikan kamera dan mikrofon selama kajian, menyiapkan alat tulis, mungkin guna mencatat faedah ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Dan bagi yang ingin bertanya secara langsung, boleh menekan tombol raise hand atau boleh melalui kolom chat yang insya Allah akan dibacakan oleh rekan kami, Utia Hera, pada sesi tanya jawab nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena Ustadz sudah hadir di tengah kita, maka kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Di setiap hari Sabtu kita diberikan kesempatan dan taufik untuk mengkaji kitab Nasihatil Nisa yang kandungan-kandungannya ternyata tidak hanya bermanfaat untuk para muslimah, melainkan bermanfaat juga bagi diri kami dan juga para pendengar yang mungkin dari kaum muslimin, yang semoga Allah senantiasa menjaga mereka. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan batasan-batasan agama ini, yang mana beliau turun dengan risalah yang Allah Azza wa Jalla syariatkan dan telah lengkap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita. Bahkan barang siapa yang menyangka syariat Rasulullah SAW belum lengkap Rasul turunkan, maka sungguh orang tersebut telah kufur atau keluar dari agama Islam. Ikhwah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di antara batasan kaidah atau syariat yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya adalah barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, yang mana amalan tersebut ia menyangka dari syariat agama Islam, akan tapi tidak ada tuntunannya dari Allah dan juga Rasulnya, maka amalan dan orang tersebut tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dalam perkara kami, yaitu agama Islam, maka amalan tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka patokan kita, kebanggaan kita adalah ketika kita mengamalkan sesuatu yang Rasulullah SAW ajarkan dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in contohkan. Adapun orang-orang yang membuat ajaran-ajaran baru, orang yang membuat patokan-patokan baru dalam agama, orang yang membuat kaidah-kaidah baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh para salafus salih, maka tidak ada kebanggaan bagi mereka. Dan pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan
tentang kata siapa wanita atau muslimah tidak diperbolehkan keluar rumah. Dan kita sampai pada kesimpulan di pertemuan kemarin bahwa wanita muslimah diperbolehkan keluar rumah. Ini adalah hukum asalnya. Ia menjadi terlarang, yaitu keluarnya seseorang muslimah dari rumahnya menjadi terlarang ketika ada dalil yang memalingkannya. Misalnya dia berbuat sesuatu yang tidak dihalalkan di luar rumah, maka hal tersebut menjadi haram keluar rumah baginya. Atau ketika syariatnya tidak terjaga bagi wanita tersebut, namun ia memaksa untuk keluar rumah, maka keluar rumah baginya menjadi haram. Begitupun ketika seorang wanita keluar rumah dalam rangka membuka hijabnya, keluar rumah dalam keadaan tidak berhijab, tidak berjilbab, dan lain sebagainya, maka keluar rumah hukumnya haram baginya. Lalu sampailah pada pembahasan tentang masalah pemilu, yang mana pemilu ini melazimkan seorang wanita untuk keluar dari tempat terbaiknya, yaitu rumahnya. Karena harus ada kewajiban untuk memilih, menyelenggarakan pemilihan-pemilihan, maka ia harus keluar rumah, terpaksa untuk keluar rumah. Maka musannif membahas ini dan sampai pada kesimpulan tetap untuk diharamkan. Dan kita tidak memungkiri beberapa ulama lain yang membangun pendapat mereka di atas maslahat, sehingga ketika melihat ada maslahat yang lebih besar dengan keikutsertaan dengan pemilu, maka hal tersebut tidak jadi masalah atau diperbolehkan. Kita sampai pada dalil yang keempat tentang dilarangnya atau kenapa alasan pemilu tersebut dilarang dalam Islam. Yang keempat, sebagaimana terjadi kisah antara Abu Bakar radhiyallahu an dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang mana Abu Bakar ketika memerangi pasukan Bani Hanifah atau pasukan Musailimah al-Kadzab, yang mana ia mengaku sebagai sosok nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berpendapat tentang jadinya budak orang-orang Bani Hanifah yang telah diperangi oleh kaum muslimin. Akan tapi Umar berpandangan sebaliknya. Karena di antara Bani Hanifah, ada di antara Bani Hanifah kaum muslimin yang tertipu dengan tipuan Musailimah al-Kadzab. Jadi bukan karena kesengajaan mereka untuk ikut Musailimah al-Kadzab atau membenarkan Musailimah al-Kadzab, akan tapi karena mereka tertipu. Falam yakulu, nah ketika terjadi perbedaan pendapat antara Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, tidaklah Abu Bakar atau Umar mengundang manusia atau memanggil manusia yang lainnya kemudian mengatakan hayya nusawwid, ayo kita menyelenggarakan pemilihan suara. Falam yakulu nad'un nas wa nusawwitu wa man kathratil aswat, kata musannif hafizahullah taala. Dan tidaklah ia mengatakan, mari kita ajak manusia yang lainnya. Kita undang manusia datang kemari. Wa nusawwit, kita selenggarakan pemilihan suara. Wa man kathratil aswat, apa saja yang muncul atau siapa saja yang banyak suaranya, yang mendapatkan suara lebih banyak, ittaba'nah, kita akan mengikuti pendapatnya. Ba'dul amsal, hadhihi ba'dul amsal fi dzalik. Inilah contoh di mana dalil-dalil yang ada, perbuatan-perbuatan para salaf kita, baik Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat terbaiknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, tidak mengajak kepada pemungutan suara. Fal imamu yajzimu ma yara annahu al-haq. Maka tugas seorang pemimpin, tugas seorang imam, ia menetapkan sesuatu yang ia anggap sebagai sebuah kebenaran. Makanya tugas seorang imam itu tugas yang sangat berat sekali. Kalau seorang ngerti akan kewajiban atau seharusnya dilakukan oleh seorang imam, maka ia akan semakin takut mengajukan diri menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena tugasnya atau tanggung jawabnya berat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah seorang pemimpin. Wa kullu ra'in, dan setiap pemimpin mas'ulun an ra'iyati, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Seorang presiden dimintai pertanggungjawaban terhadap bagaimana kondisi rakyatnya. Seorang menteri begitu pun sama. Seorang bupati, terus kemudian seorang wali kota, seorang gubernur dan lain sebagainya, semua dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang suami yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap istri dan juga anak-anaknya. Pun seorang istri akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia mengelola rumah tangganya, bagaimana ia mendidik anak-anaknya, bagaimana ia memuliakan suaminya dan lain sebagainya. Fal imamu yajzimu ma yara annahu al-haq. Maka tugas seorang imam menetapkan apa yang menurutnya benar. Jadi setelah berijtihad, berpikir sekian lama, maka apa yang dia rasa sebagai sebuah kebenaran,
Maka apa? Maka ia tetapkan. Walasna mufawwadina fi dinillahi wala mukhayyarin. Kita ini tidak dituntut untuk apa? Untuk untuk mengatur tentang masalah agama Allah. Jadi kita nggak dituntut untuk menentukan mana yang seharusnya dipilih, mana seharusnya tidak dipilih. Nggak itu demikian. Kecuali imam menugaskan kepada kita sebagai ahlul halli wal aqdi, maka kita ditugaskan untuk bermusyawarah menentukan mana yang terbaik dari jalan-jalan yang ada. Mana yang terbaik dari alternatif pilihan yang ada. Maka kalau ditugaskan demikian oleh imam, maka kita apa? Kita melaksanakan apa titah imam tersebut atau pemimpin tersebut. Adapun jika tidak, maka kita tidak tuntut untuk demikian. Dan kita tidak pula dimintai pertanggungjawaban atas apa? Apa yang dipimpin oleh presiden kita. Misalnya ada sekitar kita atau kondisi saudara kita yang jauh di sana, terus kemudian apa? Terus kemudian saudara kita mengalami kekurangan dan lain sebagainya, maka itu tugas imam yang pertama, tugas seorang pemimpin. Adapun kita, maka ada kebaikan bagi kita kalau seandainya kita juga membantu mereka. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Ma kana lahumul khiyarah." Ma kana lahumul khiyarah. Di surah Al-Qasas ayat 68. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dan juga Allah Azza wa Jalla memilihkan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla terhadap manusia yang diciptakan olehnya. Maka lahumul khiyarah, manusia tadi tidak memiliki pilihan. Jadi manut apa yang diperintahkan oleh Allah, manut apa yang diciptakan oleh Allah untuknya. Allah menciptakan kita demikian, ya demikian, enggak ada lagi pilihan. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah Azza wa Jalla dari apa yang dipersyirikkan oleh orang-orang musyrik. Kemudian dalam sabda yang lainnya, dalam firman yang lainnya, dalam surah Al-Ahzab ayat 36, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah." Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran. Kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, sebuah hal, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Mereka milih hal lain. Allah sudah menentukan A, kita milih B, enggak boleh. Rasulullah SAW sudah mengajarkan sesuatu, kita harus manut. Kita harus pasrah bongkoan. Kita harus apa? Kita harus enggak punya rasa bendu atau rasa marah ketika apa? Ketika melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Kalau misalnya dibantah dengan dalil tadi, atau diberikan dalil-dalil yang ada 4 dalil tadi, terus kemudian ada yang mengatakan anna niyati hasanah, niatku ini baik ikut pemilu, wa ana uridu nusratal haqqi, dan aku berharap untuk menolong kebenaran, wala yujadu tariqun linusratil haqqi illa bitariqil intikhabat, dan saya rasa atau kami rasa tidak ada jalan lain untuk menolong kebenaran ini atau untuk menegakkan kebenaran kecuali dengan jalur pemungutan suara atau pemilihan umum. Maka yang seperti ini atau sanggahan yang seperti ini, musannif hafizallahu tidak menerimanya. Beliau mengatakan niat baik saja, hendaknya dikaitkan atau dipersyaratkan niat baik tadi dengan kitabullah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Adapun intikhabat atau pemungutan suara, maka di dalamnya terdapat kesesatan yang nyata dan banyak sekali talbis. Banyak sekali talbis. Talbis itu penyamaran antara kebaikan dan juga kesalahan. Jadi kebaikan atau kesalahan tadi diliputi sedemikian rupa sehingga nampak bagi orang-orang yang tidak tahu itu sebagai sebuah kebenaran. Dan beliau berpendapat bahwasanya intikhabat atau pemungutan suara di dalamnya terdapat hal demikian. Di antaranya yang pertama, hum yakununa qad a'addur rais. Mereka itu sudah memilih apa? Seorang pemimpin atau orang-orang tertentu dari kalangan tertentu sudah memilih atau menentukan seorang pemimpin, wakilnya siapa, menyiapkan menteri-menterinya, yadhakuna 'alan nas, dan mereka berniat untuk tertawa di atas manusia yang lainnya. Fa hadza awwalu talbisin min talbisatihim. Ini awal dari penyamaran mereka. Wa haula'il ladzina a'adduhum ba'dahum jawasis. Bahkan mereka sudah menyiapkan mata-mata min ajli ayyakuna jawasisa fil amni siyasi wa yarfa'unahu wa yu'tunahu min ajli ayyuntakhaba liyakuna lahum alah. Dan mereka sudah menyiapkan salah seorang tokoh yang dianggap manusia, yang dipilih oleh manusia, supaya apa? Supaya mereka memiliki alat kendali untuk mengendalikan manusia yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-intikhabatu lam takun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting. Bahwasanya intikhabat itu tidak dipakai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Padahal kalau misalnya berbicara kebutuhan pada masa itu butuh sekali. Para sahabat radhiyallahu anhum banyak sekali orang-orang yang mulia. Ada Umar masih hidup, Abu Bakar masih hidup, dan orang-orang yang lainnya juga masih hidup. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, semuanya masih hidup. Para sahabat-sahabat yang mulia masih hidup semuanya. Sahabat-sahabat pilihan semuanya masih hidup di zaman para sahabat atau meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di samping banyaknya sahabat yang mulia tadi, para sahabat yang lain tidak mengatakan, wah kita mengadakan pemungutan suara saja. Atau di zaman Nabi SAW butuh akan hal tersebut. Tapi Nabi SAW tidak menggunakan pemungutan suara untuk menentukan sesuatu. Yang ketiga, al-intikhabatu fiha taswiyatur rajulis shalihi birrajulil fasik. Ini juga sama. Intikhabat itu berkonsekuensi menyamaratakan antara seorang yang sholih dan juga seorang yang fasik. Wallahu azza wa jalla yaqul, sementara Allah azza wa jalla berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Apakah orang yang beriman kepada Allah itu sama dengan orang-orang fasik? Ini pertanyaan-pertanyaan yang retoris sifatnya. Jadi jawabannya jelas enggak sama. La yastawun. Demi Allah tidak sama. Jadi enggak ada persamaan antara orang mukmin dan orang fasik. Dan Allah azza wa jalla juga berfirman, am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang yang berbuat keburukan, orang-orang yang berbuat kefasikan menyangka bahwasanya kami akan menjadikan bagi mereka atau menjadikan mereka sama halnya dengan orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh. Ini tantangan atau pertanyaan retoris dari Allah Subhanahu wa taala. Baik orang-orang yang meninggal dari kalangan mereka ataupun orang yang masih hidup, sungguh tidak akan sama. Buruk apa yang mereka persangkakan. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidaklah sama orang yang al-a'ma, yang penglihatannya kurang, dan juga orang yang memiliki penglihatan lengkap. Walal zulumatu walal nur. Tidak pula sama antara kegelapan dan juga cahaya. Walal dhillu walal harur. Dan tidak pula sama orang walal dhillu walal harur. Dan tidak pula sama, sebentar ya. Dan tidak pula sama yang teduh dan juga panas. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Dan tidak pula sama antara orang yang masih hidup dan juga orang yang sudah meninggal. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman, innallaha yusmi'u may yasha. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan sekali-kali kamu tiada sanggup menjadikan orang yang dalam kubur mendengar. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 19, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah kalian menyangka annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma, orang-orang yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kebenaran kepadanya, kaman huwa a'ma, sebagaimana orang yang buta tidak bisa melihat, innama yatadzakkaru ulul albab, tidaklah mengambil peringatan kecuali orang-orang yang memiliki akal. Itu dalil bahwasanya tidaklah sama orang yang memiliki keimanan dalam hatinya dengan orang-orang yang fasik, atau yang keimanannya tinggi, orang-orang saleh, dengan orang-orang yang fasik yang gemar berbuat kemaksiatan. Dan faktanya adalah di pemungutan suara ini, al-intikhabat ini, terjadi penyamarataan antara orang yang baik dan juga orang yang buruk. Orang yang awalnya kalau dia mengaku dirinya sebagai seorang penjahat, sebagai seorang koruptor, sebagai seorang maling, begal dan lain sebagainya, orang-orang akan merendahkannya. Oh, ini nggak boleh berpendapat tentang masalah ini. Kenapa? Ya karena nggak mungkin orang-orang buruk akan memilih orang-orang yang baik yang bisa menegakkan hukum pada mereka. Mereka akan memilih orang-orang yang bisa mendukung perbuatan jahat mereka. Makanya nggak bisa disamaratakan antara suara satu orang dengan suara yang lainnya. Ini diantara keburukan intikhabat. Yang keempat, al-intikhabatu taqlidun li a'da'il Islam. Intikhabat itu bentuk ikut atau bentuk ngekor kepada musuh-musuh Islam. Karena intikhabat ini produk dari demokrasi, demokrasi. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah demokrasi ini kecuali dicetuskan oleh orang-orang kufur atau orang-orang kafir.
Dan Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari mereka. Keyakinannya sama dengan mereka, pandangannya sama dengan mereka. Karena ngekor. Mulai dari cara berpakaian, mulai dari cara apa? Dari cara berbicara sama dengan orang kafir, kata-katanya kotor dikeluarkan dan lain sebagainya. Begitupun cara pemikirannya. Lebih bangga dengan pemikiran orang kafir dibandingkan dengan pemikiran akidah agamanya sendiri atau akidah Islam. Yang kelima, al-intikhabatu musawamatun bil Islam. Wa dzalika annahu qad yahsulu lahumun najah wa qad la yahsul. Wal Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Wan nusratu wal izzatu hiya lil Islam fahum yu'ridunal Islam lidzillah. Dengan keberadaan intikhabat ini justru kadangkala Islam apa? Kadangkala Islam diinjak-injak. Kadangkala Islam diinjak-injak. Sebagaimana kita tahu bahwa itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu enggak boleh sama sekali ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Islam. Kadang orang kalau sudah keracunan pemikiran orang-orang kufar atau pemikiran barat, pemikiran orientalis dan lain sebagainya, maka apa yang dilakukannya adalah merendahkan agamanya sendiri atau Islam. Ia menjadi enggak bangga dengan agamanya sendiri, lebih bangga kepada pemikiran orang barat. Yang keenam, al-intikhabatu tu'tamadu 'alal kathrah atau ta'tamidu 'alal kathrah. Intikhabat ini berpatokan sekedar pada kuantitas saja, bukan pada kualitas. Jadi patokannya pada kuantitas, bukan pada kualitas. Sekalipun dikatakan bahwasanya orang-orang yang dipilih atau orang-orang yang akan dipilih tadi merupakan orang-orang terbaik atau katakanlah penerus-penerus terbaik bangsa. Betul, kita nggak memungkiri hal tersebut. Mereka mungkin memiliki kelebihan yang tidak memiliki rakyat yang lain atau bangsa yang lain. Tapi siapa yang milih ini? Atau yang jadi patokan untuk memilih semua orang tadi adalah al-kathrah, sekedar kuantitas saja. Maka boleh jadi yang terpilih bukan orang yang terbaik, tapi orang yang paling dikenal oleh masyarakat. Dan orang yang dikenal belum tentu orang yang baik. Jadi patokannya baik dan terkenal itu dua hal yang berbeda. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Kata Allah Azza wa Jalla, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah. Sedikit kata Allah Subhanahu wa taala, enggak banyak. Berarti kalau patokannya banyak, kita mengatakan yang banyak bagus. Enggak, kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit saja di antara hambaku yang pandai bersyukur. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau seandainya engkau mengikuti kebanyakan manusia di bumi menyesatkanmu dari jalan Allah. Yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan mereka saja. Mereka enggak punya dalil atas hal tersebut. Dalam surah Al-An'am ayat 116. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Sebentar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Ini kebanyakan manusia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokan banyak dan sedikit itu patokan yang kurang tepat. Wa yaqulu, dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kebanyakan dari kalian itu membenci kebenaran. Allah juga berfirman, wa aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka tidak memiliki akal, tidak memiliki pemahaman yang benar, dan lain sebagainya. Firman Allah Azza wa Jalla yang kita sebutkan banyak tadi menunjukkan bahwa saya berpatokan sekedar pada jumlah banyak saja, tidak melazimkan hal tersebut berada pada kebenaran. Bahkan dalam ayat-ayat tadi disebutkan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan betapa sedikitnya orang-orang yang berpatokan di atas kebenaran. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala juga Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, kami bersamai Nabi SAW fi kubbatin. Faqala atardawna an takunu rubu ahlil jannah. Ridhokah kalian, sukakah kalian kalau seandainya kalian menjadi seperempat ahli surga? Ini pertanyaan langsung dari Rasulullah. Qulna na'am. Kami menjawab, betul, pengen sekali ya Rasulullah. Faqala, Rasulullah balik bertanya, sukakah kalian kalau seandainya menjadi sepertiga ahli jannah atau ahli surga? Kami menjawab, na'am, suka ya Rasulullah. Walladzi nafsi biyadi. Sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inilah arju an takunu nisfa ahlil jannah. Aku berharap kalian menjadi separuh dari ahli surga.
wa dzaka anna ahlal jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Karena sungguhnya surga itu tidak dimasuki kecuali oleh jiwa-jiwa yang pasrah. Pasrah pada ketetapan Allah, syariat Allah, para petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil baydha'i fi jildi thawril aswad. Tidakkah kalian dibandingkan para pengagum kesyirikan illa kasya'ratil baydha', kecuali dari bulu yang putih fi jildi thawril aswad, di kulit yang hitam. Jadi kulit serigala yang hitam, terus ada bulu yang putih di tengah-tengahnya, ya seperti itu golongan-golongan kebenaran. Au kasya'ratis sauda fi jildi thawril ahmar. Atau sebaliknya, di bulu-bulu yang merah itu kalian seperti bulu yang hitam. Jadi sedikit sekali jumlahnya. Wajhud dilalah min hadhil adillah. Sisi pendalilan dari dalil-dalil yang disebutkan tadi, annal katsira fasiquna wa annal qalila humus salihuna wa haula'i yarudduna al-amra lil kathrah. Kata musannif hafizahullah taala, dalil-dalil tadi menunjukkan bahwasanya banyaknya atau kuantitas yang banyak, jumlah yang banyak itu diisi oleh orang-orang fasik. Sementara jumlah yang sedikit diisi justru oleh orang-orang yang salih. Wa haula yarudduna al-amra lil kathrah. Orang-orang yang berpatokan pada pemungutan suara menggantungkan kebenaran itu pada kebanyakan suara, pada kebanyakan orang. Pada kebanyakan orang berada dalam keburukan. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Tidaklah kalian berselisih terhadap sesuatu kecuali hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, kalau kalian berseteru terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jika kalian mengaku beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Maka niscaya ini lebih baik. Niscaya ini lebih dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini takwil yang paling baik dan juga lebih baik. Fa qala naruddul amra al-mukhtalaf fihi ila al-kathrah. Kalau sudah demikian adanya, Allah berkata demikian, maukah kita tetap mengembalikan kebenaran pada sesuatu yang banyak atau kebanyakan? Amqala, atau sebaliknya dikatakan, rudduhu ilallahi war rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan juga Rasulnya. Fahukmuhu ilallah. Sungguhnya keputusan atau hukumnya tadi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang keenam. Yang ketujuh, al-intikhabatu tuqamu 'ala taswid. Wat taswitu taghutiyun wa muharramun fil Islam. Intikhabat itu didasarkan pada pemungutan suara, dan pemungutan suara itu bentuk taghut yang diharamkan dalam Islam. Dan mengikuti pendapat Syekh Yahya Al-Hajuri rahimahullah taala, hafizahullah taala, na'am, li'annahu tahakumun wa ruju'un ila aqwalil bashar. Betul, karena ini mengembalikan kebenaran atau mendasarkan kebenaran kepada perkataan manusia. Fi umuri dinillahi azza wa jalla, dalam perkara-perkara agama Allah azza wa jalla. Wa ma yahtajullahu an-nasa fi dzalik. Dan Allah enggak butuh manusia akan hal tersebut. Fa mislu hadza taswid taghut. Kalau misalnya demikian, yaitu mengembalikan apa? Mengembalikan kebenaran agama Allah kepada taswid, pemungutan suara, maka ini bentuk taghut. Jadi taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa huwa radin, dan dia atau taghut tadi ridho dengannya, maka hal tersebut disebut dengan taghut. Di setiap perkara yang ditaati, yang diikuti, yang kita manut kepadanya, terus kemudian apa? Ia pun ridho dengan hal tersebut, maka itu dimaksud dengan taghut. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat 83, kita buka dulu artinya. Allah azza wa jalla mengatakan, berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amri awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari Rasul dan ulil amri.
Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentu kalian mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja. Waqad yuqal, dikatakan, limada antum taquluna taswit taghutiyan waqad qala Allah azza wa jalla wa amruhum syura bainahum. Kalau dikatakan demikian, kita katakan taswit itu bentuk taghut. Kok bisa mengatakan taghut? Kenapa? Padahal Allah azza wa jalla memerintahkan dalam beberapa kasus wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka diputuskan dengan syura. Syura itu apa? Syura itu keputusan rapat bersama. Dan kadang-kala rapat kan butuh untuk apa? Taswit, butuh untuk pemungutan suara. Mana suara yang paling banyak diikuti oleh orang yang terkumpul dalam majelis syura. Wa qala wa syawirhum fil amr, dan dikatakan oleh Allah azza wa jalla dalam surah Ali Imran ayat 159, dan bermusyawarahlah mereka, wa syawirhum fil amr, dan ajaklah atau perintahkanlah mereka untuk bermusyawarah dalam memutuskan perkara tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu an ja'ala al-khilafata fi sittatin. Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintahkan atau menjadikan khilafah dalam 6. Wa amruhum ayyatasyawaru fi ma bainahum minal ladzi takunu lahul khilafata minhum. Fal jawab annana lamna. Kalau dibantah dengan bantahan-bantahan tadi, maka musannif hafizallahu taala mengatakan annana la namna'u syura. Kita ini enggak tengah melarang syura. Syura itu terjadi antara baina ahlil halli wal aqdi, antara orang-orang yang memiliki kapabilitas di dalamnya, bukan orang-orang fasik ketika taswid tadi. Jadi dengan kata lain, beliau berkesimpulan ini pada kesimpulan taswid tadi menjadi bermasalah kalau menyamaratakan suara orang-orang sholih dengan suara orang-orang fasik. Sementara musyawarah ini semuanya orang-orang yang memiliki kapabilitas di dalamnya. Fal mas'alatu ayyajtami majmu'atun minal ulama min ahlil halli wal aqdi wa yakhtaruna lahum imaman qurasyiyan mutamassikan bis sunnah. Dan masalahnya atau ketika majelis syura tadi dibentuk, maka mereka berkumpul dari beberapa ulama dari mereka yang memiliki kapabilitas, terus kemudian memilih siapa yang layak untuk dijadikan imam dari keturunan Quraisy yang berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak tengah membantah tentang majelis syura, karena majelis syura isinya orang-orang baik. Kalau seandainya satu negara isinya orang-orang baik semuanya, terus orang-orang soleh semuanya, dipastikan nggak ada orang buruknya misalnya, terus semuanya dijadikan orang ahlu syura, ya mungkin ini bisa jadi boleh. Dan memang ada kondisi yang pemungutan suara diperbolehkan. Misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berpendapat misalnya bahwasanya taswid atau pemungutan suara kadang-kala diperbolehkan kalau memang ada kondisi atau maslahat yang memancing ke arah sana. Misalnya tidak mungkin ditegakkan maslahat tadi kecuali dengan adanya pemungutan suara. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat masih diperbolehkan. Diperbolehkan. Termasuk kata beliau ketika ditanya balik oleh seorang, atau ketika meminta fatwa kepada beliau, ditanya balik, ya kalau begitu, kalau misalnya orang tadi yang mengadakan pemungutan suara berpendapat bahwasanya sekedar bayang-bayangan semata, kayaknya ini bakal ada masalah, dan lain sebagainya. Maka kata beliau tidak ada masalah dengan pendapat demikian. Yang penting sekiranya memang ada maslahat yang diakui ketika seorang turut, mau maslahat tadi bakal nampak atau enggak kita ikut, atau ada efeknya atau enggak kita ikut, ya diikutkan saja. Kata beliau hal tersebut tidak ada masalah. Misalnya ketika terjadi pemungutan suara antara orang yang baik muslim atau orang yang buruk kafir misalnya, maka jelas kita milih yang muslim. Kalau misalnya kita enggak bantu milih ini, kemungkinan yang kafir akan menang. Maka kita bantu untuk milih. Ini enggak ada masalah. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Yang kedelapan, al-intikhabatu yulzimu man dakhala fiha bitaswir. Intikhabat ini juga melazimkan apa? Melazimkan masuknya pintu-pintu taswir. Ini beliau termasuk di antara para ulama yang berpendapat tentang diharamkannya fotografi. Kecuali karena ada kondisi yang mendesak. Misalnya apa? Misalnya untuk urusan KTP, untuk urusan kartu penduduk dan lain sebagainya. Maka beliau termasuk ayah beliau yaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i masih membolehkan untuk urusan KTP. Untuk urusan yang lainnya tidak diperbolehkan. Termasuk untuk urusan apa? Untuk urusan intikhabat ini. Ar-rajulu yusawwir rajul. Boleh jadi seorang laki-laki memotret seorang wanita. Wal mar'atu tusawwirul mar'ah. Seorang wanita memotret wanita yang lainnya. Wa qad yusawwirur rajulu 'adatan minan nisa. Tapi juga ada kasus di mana laki-laki memotret wanita. Wa yahmilul asla. Mereka megang asal fotonya atau dokumen aslinya indahu
wa rubbama abraza ba'daha fi dukanihi aw baitihi litafaqquhi fi jamaliha. Terus kemudian apa? Nauzubillah min dzalik, dilihat-lihat ketika dia berada di kedainya, dia berada di rumahnya, dilihat-lihat untuk apa? Mengagumi kecantikan para wanita yang difoto olehnya. Waqad syahida 'adadun minan nas bidzalik. Dan ini disaksikan banyak manusia yang berbuat demikian. Banyak orang yang menyimpan foto lawan jenisnya untuk dinikmati di dalam rumahnya ketika tidak ada orang melihat. Dan ini bentuk keburukan dari fotografi tanpa ada keperluan. Wa taswiru zawatil arwah muharramun. Dan taswir fotografi zawatil arwah muharramun. Yang memiliki ruh ini diharamkan. Jadi kalau pemandangan dan lain sebagainya, beliau masih berpendapat diperbolehkan. Adapun yang lainnya, beliau berpegangan pada hadis Nabi SAW, la'anallahul musawwirin. So Allah melaknat orang-orang yang musawwir, yaitu orang yang gambar makhluk hidup. Nah, beliau memasukkan fotografi ke dalam makna musawwir ini. Adapun ulama yang lainnya, maka mereka berpendapat apa musawwir atau taswir ini sebatas pada lukisan semata. Kalau dibuat dengan tangan, maka hal tersebut apa? Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun fotografi, maka jika ada perlunya disimpan saja dalam HP, tidak di-share dan lain sebagainya. Terlebih kalau misalnya share-nya tanpa hijab, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Wallahu taala. Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa man adzlamu mimman dzahaba yakhluqu ka khalqi." Siapakah yang lebih lalim, siapa yang lebih zalim dibandingkan orang yang menciptakan sebagaimana ciptaanku? Falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Maka hendaknya ia menggambar atau membuat dzarrah biji, aw liyakhluqu habbatan atau biji juga, auliyah luku sya'iratan atau biji gandum dan lain sebagainya. Ini artinya gambarnya bukan gambar makhluk hidup, tapi gambar apa? Gambar makhluk yang tidak diberikan nyawa. Wa akhraja min hadis Ibnu Mas'ud. Dan keduanya yaitu Imam Bukhari Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumil qiyamah." Manusia yang paling keras siksanya di hari kiamat kelak adalah al-musawwirun, yaitu orang-orang yang menggambar, melukis makhluk hidup. Wa akhraja, dan Imam Bukhari Imam Muslim meriwayatkan hadis yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang menggambar maka berpotensi masuk neraka atau terancam dengan neraka. Ya ja'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha. Maka dihadapkan kepadanya gambar-gambar yang telah dia gambar. Nafsun fayu'adzibuhu fi jahannam. Nafsun fayu'adzibuhu fi jahannam. Kemudian apa? Allah Azza wa Jalla akan mengazab dia di neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Laknat Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Dan juga diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggambar satu gambar ketika di dunia, kullifa yanfukha fiha ruha yaumal qiyamah wa laysa binafikhin. Orang tadi bukanlah orang yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla meniupkan ruh kepada sesuatu kemudian sesuatu hidup. Enggak. Dan mereka tidak punya kuasa untuk menghidupkan makhluk hidup. Maka Allah nanti di hari kiamat akan membebankan kepada mereka agar memberikan ruh kepada apa yang dibuatnya. Di matung, mahat, terus kemudian Terus kemudian melukis dan lain sebagainya. Kalau melukisnya makhluk hidup, mahatnya makhluk hidup, maka hal tersebut diharamkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dosa besar. Jadi diancam dosa yang diancam dengan neraka, dosa yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah, maka itu termasuk dosa besar. Begitupun dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah." Orang-orang yang membuat gambar-gambar, membuat lukisan-lukisan ini, maka ia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian buat selama di dunia. Dari hadis Abi Thalhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan juga surah. Surah itu gambar atau lukisan. Lukisan yang tidak lukisan makhluk hidup. Ada lukisan hewan, ada lukisan lukisan biasanya di rumah-rumah ada lukisan hewan kuda, itu turunkan saja terus disobek atau dihilangkan ditutup kepalanya.
Jadi tidak estetik Ustaz. Ya sudah, berarti turunkan saja. Lebih enggak estetik lagi, ada lukisan besar di dalam rumah. Sudah, turunkan saja. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala juga meriwayatkan hadis dari Abu Juhaifah radhiyallahu an, beliau mengatakan la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musawwirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang melukis atau orang yang memahat. Al-Imam Muslim rahimahullah taala juga meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Abil Hayyaj Hayyan ibnu Husain, dan juga Imam Tirmidzi dan Nasa'i dari hadis Abu Hayyaj, beliau mengatakan qala li Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadaku, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah. Maukah kalian atau maukah engkau kuutus sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku diutus mengutusku di atasnya. Ala tada' qabran musyarrafan illa sawaitah wala suratan illa tamastah. Tidaklah kalian meninggalkan suatu kuburan, suatu makam, ketika makam tadi menggunduk ke atas, ada ada gundukan di atasnya, ada bangunan di atasnya, ada bangunan di atasnya ditinggikan dengan kapur, tinggikan dengan dinding dan lain sebagainya, maka illa sawaitah, kecuali kalian ratakan, Kita diperbolehkan untuk meninggikan gundukan sedikit saja, tapi untuk mendirikan bangunan di atasnya maka kita tidak diperkenankan. Bahkan diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Abu Hayyaj bin Hayyan bin Husain tadi agar ia meratakan kuburan-kuburan yang demikian. Ini tidak artinya lantas kita melihat kuburan di samping rumah kita langsung diratakan. Enggak. Kalau kita enggak memiliki kekuasaan di atasnya, maka yang terjadi adalah fitnah yang lebih besar dari hal tersebut. Jadi kalau misalnya dengan sebagai pemimpin mungkin berbuat demikian. Kalau sebagai rakyat, ya ingkarilah dalam hati sebanyak-banyaknya sembari berdakwah. Wala suratan illa tamastaha. Dan tidaklah melihat lukisan kecuali apa? Kecuali kalian ratakan atau kalian hapus. Maka ini bentuk perintah dari Ali bin Abi Thalib, yang mana perintah tadi dapat oleh beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah dari beliau. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala meriwayatkan dalam Jami' At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju 'unuqun minan nar, lahu 'ainani yubsiru bihima, wa lahu udhunani yasma'u bihima, wa lahu lisanun yatakallamu bih, fayaqulu inni wukiltu bi thalatha, bi kulli jabbarin 'anid, wa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin." Dikatakan kelak atau di neraka akan muncul apa? Akan muncul sesosok yang mana sosok tadi memiliki dua mata yang ia melihat dengannya. Sebentar ya. Kata Nabi SAW, sungguhnya nanti di neraka akan muncul sesosok yang memiliki dua mata yang ia melihat dengannya, dan juga memiliki dua telinga yang ia dengar dengan dua telinga tadi, dan juga memiliki lisan yang bercakap-cakap dengannya. Fayaqulu inni wukiltu bi thalasah. Aku diberikan tugas 3. Sebentar. Taib. Akan keluar sebuah leher dari api neraka. Taib. Ya, sosok ya, sama aja ya. Kemudian fayaqulu inni wukiltu bi thalasah. Aku diserahi tugas untuk menyiksa 3 golongan. Bikulli jabbarin anid, setiap orang yang sombong lagi menentang, lagi durhaka. Wa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Nah, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lainnya. Wabil musawwirin, dan orang-orang yang menggambar atau orang-orang yang melukis. Ini menunjukkan, dalil tadi menunjukkan taqdi bi tahrimi taswir was suwari wa fi ba'dihal wa'id ala dzalik. Dalil tadi secara tegas menunjukkan
akan keharaman fotografi dan juga lukisan, dan di sebagian hadis-hadis tadi atau dalil-dalil tadi bahkan terdapat ancaman yang sangat keras dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang melakukan gambar atau melukis gambar. Tapi perlu diingat bahwasanya fotografi ini kalau gambarnya, lukisannya ini sesuatu yang disepakati para ulama akan keharamannya yang memiliki nyawa. Adapun fotografi maka terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Kalau hal tersebut misalnya fotografinya sesuatu yang tertutup tidak menampakkan aurat, maka tidak ada masalah untuk ditampakkan ke manusia. Akan tapi kalau menampakkan aurat maka sama sekali tidak diperbolehkan. Tapi bukan karena apa? Bukan karena fotografinya tadi dilarang secara mutlak, enggak. Karena terjadi perbedaan para ulama tentang hukum fotografi. Wal hikmatu min tahrimis suwar, hikmah diharamkannya gambar atau lukisan tadi, annaha wasilatun lil ibadati wa mudahatin li khalqillah. Karena gambar-gambar tadi menjadi celah untuk apa? Untuk beribadah. Wa wasilatin lil fitnah fi zamanin hadza. Wasilah atau perantara, celah untuk apa? Menimbulkan fitnah. Farrajulu yuftatanu bil mar'ah. Yang mana seorang laki-laki terfitnah dengan wanita. Begitupun sebaliknya seorang wanita terfitnah dengan laki-laki. Dan sekarang muncul zaman yang mana laki-laki juga terfitnah dengan laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Wa hunaka mu'allafun li Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Terdapat karya dari Syekh bin Baz rahimahullah taala yang menjelaskan tentang tahrimu suwari dzawatil arwah, haramnya foto atau haramnya gambar yang memiliki nyawa. Wakadza bil walid rahimahullah taala, begitupun ayah beliau yaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah taala juga memiliki karya yang sama. Demikian pembahasan pada siang hari ini, dan perlu diingatkan bahwasanya sekalipun katakanlah kita memegang pendapat diperbolehkannya fotografi atau bahkan menguploadnya di media sosial, maka perhatikan kemungkinan untuk apa? Kemungkinan untuk timbulnya fitnah setelah kita mengupload hal tersebut. Kalau muncul fitnah lebih besar, terutama bagi orang-orang yang memiliki orang-orang yang termasuk orang-orang rupawan, baik laki-laki maupun perempuan, maka menguploadnya tidak lebih baik dibandingkan menyimpannya. Cukup disimpan saja, cukup ditahan saja. Maka tidak ada keperluan bagi kita untuk memberitahukan kepada seluruh isi dunia tentang bagaimana rupa kita, bagaimana sosok kita, dan lain sebagainya. Jadi perlu dipertimbangkan. Jika memang tidak ada mudarat yang timbul setelahnya, kalau masalah jelas mungkin nggak ada ya. Kalau masalah mungkin jelas nggak ada. Mungkin sekedar mengenalkan kepada orang-orang, oh ini loh si fulan atau ini si fulana dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kemungkinan menimbulkan fitnah, sebagaimana pendapat Imam Nawawi rahimahullah taala ketika hukumnya seorang wanita yang memiliki rupa yang cantik, memiliki wajah yang cukup menarik, terus kemudian keluar rumah menuju sholat Id, maka beliau memakruhkannya. Kenapa? Karena akan muncul potensi fitnah yang lebih besar ketika ia keluar dari rumahnya. Begitupun apalagi sekarang nggak keluar rumah tapi nampil di media sosial dan lain sebagainya, ini juga fitnah yang lebih besar. Karena kemungkinan foto kita disimpan oleh lawan jenis kita menjadi fitnah bagi mereka, ini justru lebih besar di zaman ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan yang berkaitan, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Jazakallah khairan, barakallahu fik Ustadz untuk penjelasan dan penjabaran materinya hari ini. Untuk itu ana izin untuk masuk ke sesi tanya jawab ya Ustadz. Ya, silakan. Baik. Bagi ummahat wa akhwat yang ingin bertanya secara langsung, boleh menekan tombol raise hand atau boleh melalui kolom chat yang insya Allah akan dibacakan oleh rekan kami Ukhti Hera. Kepada Ukhti Hera, ana persilakan. Tafadhali. Jazakillahu khairan Ukhti Ita. Sambil menunggu pertanyaan di kolom chat dan yang raise hand, ana mengajukan pertanyaan lebih dulu, boleh Ustadz ya? Silakan. Pada taswir tadi, pada pemungutan suara, jika para kandidatnya itu kita sama sekali tidak mengetahui bagaimana apakah kandidat tersebut paling baik, bagaimana sikap kita Ustadz? Apakah kita mencari tahu dulu atau bagaimana? Afwan Ustadz. Ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Jika kita nggak tahu tentang masing-masing dari kondisi tadi,
Dan kita melihat bahwasanya dua kandidat tadi adalah orang-orang yang orang-orang muslim, sama-sama muslim. Yang kalau misalnya terpilih salah satu dan kita nggak tahu mana yang lebih baik daripada keduanya, maka kita tidak diwajibkan untuk menguruk-uruk hal tersebut atau untuk mencari-cari hal tersebut. Nah, kalau kita ragu dengan hal tersebut, kita nggak dikenai kewajiban untuk mencari-carinya. Kecuali ada potensi, kan sekarang kemungkinan untuk rame sebelum terjadi pemungutan suara itu besar sekali. Maksudnya rame adalah berita apa atau isu apa yang akan tersebar ketika dua calon tadi maju ke pemungutan suara. Nah, kita nggak dituntut untuk mencari kecuali memang ada kemungkinan untuk hal tersebut. Kalau ada kemungkinan ada isu yang tersebar sebelum ya, itu terjadi, pemungutan suara terjadi, maka kita juga diperbolehkan untuk mencari-cari. Untuk mencari-cari. Paling tidak kita manut bagaimana para ulama kita, para ustadz kita memilih. Kalau di antara dua orang yang pemimpin tadi, ada potensi meskipun sama-sama muslim, tapi yang satu akan menjatuhkan dakwah misalnya. Yang satunya netral dengan dakwah. Dibiarkan untuk tersebar dakwah dengan baik. Dan ulama kita nggak akan membiarkan hal ini. Maka jalan terbaik kita adalah mengikuti pendapat para ulama. Tapi kalau misalnya tidak ada isu dengan hal tersebut, maka kita nggak diwajibkan untuk mengikuti pemungutan suara. Kalau misalnya pemimpin memerintahkan kita, menekan kita, mewajibkan kita, maka kita patuh sebatas itu saja. Jadi kita patuh diperbolehkan ketika pemimpin memaksa. Kalau pemimpin nggak maksa, maka kita juga memiliki hak untuk apa? Untuk tidak ikut serta dalam hal tersebut. Sebenarnya sabda Nabi SAW, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan dan menujulah kepada sesuatu yang tidak meragukan bagimu. Demikian wallahu taala. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Oh, iya. Kepada akhwat dan umahat yang ingin bertanya langsung atau ingin menuliskan di kolom chat, dipersilahkan. Izin membacakan pertanyaan Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz, kalau ada tugas sekolah anak untuk menggambar makhluk, bagaimana Ustadz? Tafadhol Ustadz. Kalau ada tugas anak untuk menggambar makhluk, maka kita bisa akali dengan menggambarnya tanpa wajah. Menggambarnya tanpa wajah. Kalau misalnya ditentang oleh gurunya, ya bilang saja, ini wajahnya belum jadi Bu, biarkan saja. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan untuk menasihati gurunya, ya nasihatin saja. Terutama orang tuanya. Kalau anak kan cuma manut-manut saja apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Tapi anak itu kalau misalnya sudah diajarkan sejak awal, dia dilarang menggambar makhluk hidup. Nah, nanti kalau ketika ada tugas sekolah atau tugas TK-nya dari gurunya, ya dia akan memposisikan atau mengkondisikan supaya gambarnya tadi tidak menyerupai makhluk hidup. Dengan cara misalnya dipotong kepalanya atau enggak ada kepalanya, atau misalnya tanpa wajah dan lain sebagainya, maka ini diperbolehkan. Jadi gambar makhluk hidup yang mana makhluk hidup tadi tidak mungkin hidup dengannya, misalnya menutup wajahnya, enggak ada wajahnya rata, enggak ada saluran pernapasan, enggak mungkin hidup makhluknya. Maka hal tersebut apa? Hal tersebut diperbolehkan. Wallahu taala. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas jawabannya. Masih bisa menunggu ya Ustadz? Ya, silakan. Nah, sambil menunggu dari kolom chat dan yang raise hand. Tafadholi kepada Uhti Francisca, tafadhol dibuka mic-nya. Bagaimana hukumnya jika baju anak-anak kita itu kadang ada gambar dinosaurus atau gambar kucing gitu sablonnya itu? Mohon maaf, suaranya bisa dijelaskan ya? Enggak terdengar soalnya. Apa Ustaz? Bagaimana hukumnya jika baju anak-anak kita itu ada sablonnya itu sama sablon dinosaurus atau sablon kucing begitu Ustaz? Okay. Baik. Ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalnya baju anak-anak kita terdapat sablon, gambar dinosaurus, gambar kucing atau gambar hewan atau gambar makhluk hidup yang lainnya, maka kita bisa akali dengan menghapus bagian kepalanya atau bagian wajahnya. Cukup demikian. Maka insya Allah hal tersebut tidak
tidak ada masalah. Beberapa hukum taswir ini, hukum patung atau hukum boneka, hukum taswir dan lain sebagainya, sebagian ulama memaafkan atau memaafkan ketika itu untuk anak-anak. Misalnya untuk mainan anak-anak, boneka kecil, boneka kucing kecil untuk anak-anak, maka sebagian ulama memaafkan hal tersebut. Atau nonton animasi yang sifatnya itu lukisan. Misalnya, mohon maaf, Upin Ipin misalnya. Terus animasi yang lainnya, film-film anak-anak kecil dan lain sebagainya, maka bagi anak-anak hal tersebut apa? Hal tersebut dimakfu selama ada pelajaran yang didapat oleh anak-anak tersebut. Kalau misalnya bagi orang dewasa, maka jelas ini tidak dimakfu. Tapi dalam rangka mendidik, baju yang diperuntukkan anak-anak tadi boleh kita hapus bagian wajahnya, baik dengan apa dikerik sablonnya. Kalau memang sablonnya bentuk tempel, dikerik saja bagian wajahnya cukup. Makanya nggak perlu ditutup semuanya. Atau kalau misalnya kita bisa untuk membuat motif dengan jahitan di bagian wajahnya sehingga bentuknya ada hal baru lagi di baju anak-anak, maka ini juga dipersilakan. Selama bagian yang menunjukkan hal tersebut makhluk hidup kita hilangkan, maka itu sudah dimaafkan. Wallahu ta'ala. Baik, Ustadz, izin membacakan pertanyaan dari kolom chat. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustadz wa Ummahat MT Khadijah. Mohon faidahnya Ustadz, bagaimana jika wanita ingin pergi haji yang wajib tanpa mahram, dikarenakan suami tidak diperbolehkan dikarenakan aturan pembatasan usia 65 tahun oleh pemerintah Saudi yang belum diketahui kapan akan diperbolehkan berangkat kembali dan tidak bisa dialihkan ke anak atau keluarga. Apakah baiknya sang istri berangkat tahun ini tanpa suaminya atau menunggu perubahan aturan terkait usia? Di mana jika aturan usia masih berlaku tahun depan, sang istri pun juga sudah tidak bisa berangkat. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakillahu khairan. Baik, ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya safar tanpa mahram bagi seorang wanita diperbolehkan dengan 3 kondisi. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di antara 3 kondisi tadi adalah ketika seorang hendak berhaji wajib. Hendak berhaji wajib yang sifatnya haji tadi adalah 1 kali seumur hidupnya atau haji yang pertama kali, maka ini haji yang wajib. Maka ketika ia berangkat dan tidak mungkin ditemani mahramnya, maka dia diperbolehkan untuk safar tanpa mahramnya, dengan catatan selama perjalanan dia bisa memastikan atau kemungkinan besar dia aman dari segala macam bentuk fitnah. Wallahu ta'ala. Baik Ustadz, selanjutnya masih bisa ya Ustadz ya waktunya? Oke, silakan. Tafadholi kepada Ukti Tiana, dibuka mic-nya. Syukran jazakillah Ustazah atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya masalah tentang meninggikan kuburan Ustadz. Nah, ini kebetulan anak ini kan tinggal jauh dari keluarga. Jadi kuburan Bapak rahimahullah itu karena anak ini sudah paham, jadi memberitahu kepada keluarga itu jangan meninggikan kuburan. Tapi di luar pengetahuan anak, ternyata saudara-saudara anak tuh meninggikan kuburan tersebut Ustadz. Dan anak baru tahunya sekarang, karena tinggal jauh dari orang tua. Nah, pertanyaan anak Ustadz, apakah anak ikut berdosa karena itu sudah terlanjur dibuat atau bagaimana Ustadz menghadapi seperti itu? Ditinggikannya dengan kijing atau gundukan tanah saja? Dengan kijing, dengan kayak dikasih porselen gitu Ustadz. Padahal anak sudah mengingatkan jangan ditinggikan. Awalnya mungkin setuju semua, tapi qadarullah di luar pengetahuan anak itu dibuat dan baru tahu sekarang ternyata sudah dibuat cukup lama. Karena anak pun qadarullah udah cukup lama nggak pulang ke kampung. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita kutip sebuah athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kepada Hayyaj bin Hayyan, Abul Hayyaj ibnu Hayyan rahimahullah taala. Beliau mengatakan kepada Abul Hayyaj bahwasanya tidaklah
maukah engkau aku tunjukkan apa yang aku diutus oleh Nabi SAW di atasnya? Maka di antara dua hal yang disebutkan Ali bin Abi Thalib adalah ketika engkau melihat kuburan yang menggunduk, yaitu dibangun kicing di atasnya, sawaitaha, engkau ratakannya. Engkau ratakan kuburan tadi. Dan ini menunjukkan bahwasanya meninggikan kuburan dengan kicing dan lain sebagainya ini sesuatu yang dilarang zaman Nabi SAW, termasuk di zaman ini, kecuali ada kondisi yang memang membolehkan hal tersebut. Tapi hukum asalnya tetap dilarang. Hukum asalnya tetap dilarang. Bagaimana kalau kita ke keluarga kita, maka kita tetap harus mengkondisikan supaya kuburan tadi tidak menggunduk dengan bangunan kicing. Dan alhamdulillah sekarang pengelola kuburan atau pengelola makam biasanya memiliki kebijakan untuk tidak dikicing di atasnya. Karena kicing ini menyebabkan banyak sekali mudarat. Di antaranya mudarat yang bisa timbul dari kalau semuanya mengkicing adalah tidak ada lagi tempat. Sehingga kaum muslimin kehabisan tempat untuk menguburkan kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Kalau kita sudah menasihati keluarga kita, saudara kita untuk tidak meninggikan bangunan, tidak meninggikan kuburan dan lain sebagainya, maka tidak ada dosa bagi kita insya Allah Ta'ala. Selama kita tetap menasihati mereka. Kalau kita sudah menasihati, terus kemudian mengingkarinya dalam hati, hal tersebut yang dilakukan oleh saudara kita atau keluarga kita, maka kita tidak memiliki dosa di atasnya. Wallahu Ta'ala. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz, jika ada anak dalam menggambar sudah tidak diberi wajah, tapi ada yang berkomentar kurang ada ekspresi. Sikap kita sebagai orang tua bagaimana? Karena komentar tersebut kita juga mendengarnya. Tafadhol Ustadz. Baik. Ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya menggambar tanpa wajah sekalipun bisa ada ekspresi di wajahnya. Dengan cara apa? Meskipun tanpa wajah, kasih aja emot-emot di sebelah-sebelahnya. Kalau orang tersebut lagi bersukacita, kasih aja tanda love-love di sekitar wajahnya. Kalau orang tadi lagi berbunga-bunga senang, kasih aja gambar bunga-bunga. Terus kalau misalnya orang tersebut lagi berteriak, kasih aja tanda teriak 3 biasanya. Nah, itu tanda-tanda yang bisa memberikan ekspresi. Dan kami memiliki beberapa buku anak, yang mana buku anak tadi tanpa wajah. Isinya cerita dari awal sampai akhir cerita yang mengalir. Ada seorang ibu sedang mendongengin anaknya, tapi tanpa wajah. Dan itu sudah terbaca ekspresinya. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, ini kok kurang ekspresi dan lain sebagainya, maka kita nggak perlu gubrisnya. Nggak apa-apa tanpa ekspresi. Wong saya yang gambar juga dengan ekspresi. Maka tidak ada masalah bagi kita. Selama komentarnya tadi tidak menyakiti fisik kita, tidak menyakiti fisik anak kita, maka kita ajarkan kepada anak kita untuk menerimanya dengan legowo. Biarkan anak mau komentar seperti apapun juga, walaupun digambar dengan ekspresi sekalipun pasti ada yang komentar. Oh, ini ekspresinya kurang dapat. Oh, ini kok kurang senyumnya, kurang lengkungan sedikit. Ini apa? Pasti akan ada orang senantiasa berkomentar demikian. Maka satu-satunya jalan kalau kita sudah berjalan di atas jalan lurus istiqomah, kita termasuk mengajarkan anak kita untuk berbuat demikian, ya sudah. Tutup telinga, biarkan orang berkomentar apa. Komentar yang memperbaiki baru kita dengarkan. Kita dengarkan, kita resapi, kita amalkan. Tapi kalau komentar yang sifatnya tidak memperbaiki kita, tidak menjadikan diri kita baik, abaikan saja. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, Taib Ustadz, jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, izin bertanya, bagaimana hukum mengirim stiker WA seperti foto bayi atau foto anak kecil? Ya. Baik. Ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita memilih pendapat diharamkannya fotografi, maka stiker, foto dan lain sebagainya di WA, di Telegram itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Tapi kalau kita berpendapat fotografi bukan sesuatu yang diharamkan, maka mengirimkan stiker berupa foto anak, foto bayi, dan lain sebagainya, hal tersebut tidak ada masalah. Menjadi masalah berikutnya kalau pemilik fotonya nggak ridho. Kalau pemilik fotonya nggak ridho. Misalnya foto bayi tadi diambil dengan cara apa? Dengan cara diam-diam sembunyi, paparazi. Tiba-tiba anaknya main-main depan rumah, difoto, terus kemudian apa? Kemudian dibuat stiker WA. Padahal dia sendiri nggak pernah menampilkan foto anaknya di media sosialnya. Maka hal ini masalah lain selain masalah fotografi tadi. Jadi stiker-stiker WA, stiker Telegram yang gambarnya bentuk foto anak, foto biasanya sekarang kan foto anak kecil senyum-senyum kayak gitu, marah senyum, pakai foto anak kecil,
maka hukum asalnya diperbolehkan. Kalau kita berpendapat fotografi itu boleh. Tapi kalau diedit-edit, jadikan semi-semi anim, semi-semi kartun, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau foto diedit-edit semi anim, semi kartun, kayak dia apa ya, modelnya kayak blur-blur gimana gitu, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Tapi kalau foto utuh cuman di crop-crop, ditaruh, dijadikan stiker, maka tidak jadi masalah kalau kita berpendapat fotografi termasuk hal yang diperbolehkan, bukan termasuk taswir. Tapi sisi yang lainnya itu menjadi apa? Tidak ada maslahat yang kita ambil. Wallahu taala. Baik Ustadz. Selanjutnya, Afwan izin bertanya kembali Ustadz, apakah boleh menyimpan foto-foto keluarga atau video di HP untuk kenang-kenangan Ustadz? Jazakallahu khairan. Oke, selama dia tetap berada dalam HP-nya, terutama kalau keluarga kita ada yang di tengah-tengah kita buka hijabnya dan itu tidak diperbolehkan untuk dilihat orang lainnya, maka kita harus pastikan bahwasanya HP ini aman di tangan kita. Kalau kita nggak bisa memastikan HP kita ini HP umum, terus kita moto pasangan kita dalam keadaan misalnya ngapunten buka aurat, buka hijabnya, maka ini tidak diperbolehkan. Sekedar untuk disimpan dalam HP, maka hal tersebut diperbolehkan. Wallahu taala alam. Baik Ustadz, insya Allah pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya kalau di rumah kita pasang foto sekeluarga atau kaligrafi itu gimana Pak Ustadz? Diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Yang pertama, kalau kaligrafi, yaitu bentuk ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya, selama tidak direndahkan atau dilecehkan, maka hal tersebut, wallahu ta'ala alam, kami memilih pendapat ulama yang memperbolehkannya. Jadi misalnya tulisan kaligrafi ayat suci Al-Quran, terus peringatan nasihat dan lain sebagainya, maka ini diperbolehkan. Itu yang poin pertama. Berikutnya, kaligrafi tadi menjadi terlarang kalau misalnya kita nggak tahu bentuk apa ini, atau misalnya kaligrafinya bentuk sesuatu yang maka tersebut tidak masangnya di apa namanya di ruang keluarga yang nggak dimasuki oleh orang-orang asing, maka wallahu ta'ala hal tersebut masih diperbolehkan kalau bertanya hukum boleh dan enggaknya. Tapi kalau bertanya etis atau enggaknya dalam Islam, wallahu ta'ala kami lebih memilih nggak usah masang. Kami lebih memilih nggak usah masang. Tapi boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Wallahu ta'ala. Afwan Ustadz, yang mengenai foto keluarga tadi, yang mengenai keluarga tadi suaranya qadarullah hilang. Mengenai foto keluarga, yang pertama kaitannya adalah maslahat dan mudarat. Nah, kalau misalnya maslahat, kita mungkin sepakat adanya foto keluarga di rumah kita dipasang di dinding itu nggak ada maslahatnya. Ya, berikutnya adalah kita harus memastikan pemasangan foto keluarga itu terhindar dari mudarat yang ada. Misal di antara potensi mudarat yang ada adalah ketika ada orang asing masuk di rumah kita, apakah ia bisa terfitnah dengan adanya foto tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di antara keluarga kita ada yang bercadar, memegang hukum cadar wajib, maka kewajiban bagi kita untuk menjaganya supaya tidak terlihat orang-orang yang bukan mahramnya. Kalau mudarat tadi berpotensi dihindari, misalnya Ustaz, saya masang foto di kamar Ustaz, atau saya mau masang foto di ruang keluarga yang tidak mungkin orang asing atau orang yang bukan mahram masuk ke ruangan tersebut. Maka hal tersebut kalau ditanya hukum boleh dan enggaknya, kita jawab boleh. Tapi milih mana Ustaz kalau masang dan enggak masang, maka wallahu ta'ala kami lebih baik tidak masang. Cukup di HP saja, terus buat kenang-kenangan dilihat-lihat saja dan kita menjaga HP kita, maka itu sudah cukup. Wallahu ta'ala alam.
Baik, Ustadz. Jazakallah khairan atas jawaban-jawabannya yang insya Allah juga sangat bermanfaat bagi kami semuanya. Ana kembalikan lagi kepada Ukhti Ita. Tafadhol Ukhti Ita. Baik, jazakallah khairan wa barakallahu fiki untuk Uti Hera. Jazakallah khairan Ustadz untuk semua penjabaran jawaban-jawaban yang sudah diberikan dari pertanyaan-pertanyaan Ummahat. Untuk sebelum kajian berakhir, adakah faedah atau nasihat bagi kami yang akan disampaikan Ustadz? Silahkan. Ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada di antara sabda-sabda Nabi SAW atau syariat Islam yang berat untuk kita lakukan. Karena itu berlawanan dengan kebiasaan kita di zaman-zaman ini. Misalnya kita sudah biasa megang HP, foto, cepret, terus diupload ke media sosial, megang HP, terus selfie, dan lain sebagainya. Ada syariat-syariat Allah yang kita kenal di akhir-akhir masa hidup kita, ternyata kok bertentangan dengan kebiasaan kita. Maka itu tugas kita sebagai seorang muslim untuk merendahkan hawa nafsu kita dan meninggikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik seorang muslim adalah ketika dia masrahkan dirinya, dia mentaati perintah Allah, dia mentaati syariat Rasulullah SAW dan tidak memiliki keraguan di dalamnya. Karena balasan akan hal tersebut adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla melunakkan hati kita untuk senantiasa mengamalkan syariat Allah dan berikan taufik kepada kita sehingga kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya dan kita bisa beramal atau memegang teguh ajaran Allah hingga akhir hayat kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit. Barakallahu fikum.